Shalom kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Meskipun kita berada di rumah tinggal kita masing-masing, tapi sukacita pemeliharaan Allah tetap kita rasakan sampai hari ini. Amin. Mari kita sama-sama memberikan waktu kita, hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk boleh menyenangkan, menyembah Dia, duduk sehidangan bersama dengan Dia. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang semuanya ada di rumah saat ini, kita akan masuk di dalam hadirat Allah. Kita rasakan betapa baiknya Tuhan, pemeliharaannya sampai hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu yang terus-menerus kami rasakan, kemurahan-Mu yang terus-menerus kami rasakan, sehingga sampai hari ini kami masih dapat bernafas. Dan kami masih dapat melalui kehidupan kami bersama dengan kekuatan yang daripada-Mu. Bapa, pagi hari ini kami memberi diri kami untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat dan kuasa-Mu memenuhi kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ketika kami ada hubungan yang intim dengan Engkau, hadirat-Mu boleh kami rasakan. Bapa, sucikan, kuduskan setiap rumah tinggal kami masing-masing. Biarlah ketika kami beribadah, kami boleh berkonsentrasi, memberikan waktu sepenuhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh memberi persembahan di hadapan-Mu melalui setiap ujian penyembahan kami. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menggagalkan atau mengganggu kami, usir kami tengking di dalam nama Yesus. Kami percaya hanya urapan roh Allah yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah hadir. Engkau siap melawat kami, Engkau siap memulihkan kami. Dan kami percaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mempertahankan iman percaya kami ketika kami berada di dalam ajang pertandingan iman. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu saja yang nyata atas kami. Terpuji-pujilah Allah kami yang hidup senantiasa dan selamanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
sama-sama bangkit berdiri. Habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia tetap setia. Kau dapat dia tetap setia. Kau dapat dia tetap. Sorak-sorai yang panjang bagi dia. Halayak layak disembah, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur layak disembah, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Irama masaka ya rala ya ramo, ya rala masaka ya rala ya rala masaka ya rala masaka. Kami bersyukur padamu, Nyala yang hidup. Haleluya. Irama masaka ya rala mana masa. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Allah yang setia. Oke Bapak pasina ya ralama ya ralamas. Iralama ya masaka ya ralama lama ya masika ralama lama. Jesus, lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. di hidupku. Kami berjuang Tuhan sampai garis finish kami Tuhan, hanya bersama dengan Engkau Yesus. Ya, kami akan tetap setia, setia, setia sampai garis akhir. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat diam tetap setia. Kau dapat diam
firman Tuhan. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia Allah kita yang hidup. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Yang tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu. Haleluya. hatiku Hamamu tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib perbuatanmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa ketika kita sampai di akhir pertandingan iman kita, Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita. Haleluya. Tetaplah setia Bapak Ibu. Tetaplah cinta apapun yang terjadi. Katakan sepenuh jiwa, sepenuh rohmu, bahwa Tuhan, aku mau dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Apapun yang terjadi, Yesus satu-satunya penolong kami. Yesus satu-satunya harapan kami. Yesus satu-satunya kekuatan kami. Ini kami Tuhan, beri hati. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa,
cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku tetap cinta Yesus, tetap cinta, ku tetap cinta Engkau yang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. tetap setia, Tetap setia. walaupun datang Menerpa, ku tetap setia. Terlalu apa yang ku miliki, ku persembahkan. Kami bersyukur Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biarkan hadirat Tuhan hadir di dalam rumah tangga saudara. Arahkan hatimu pada Tuhan. Dialah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Dia cinta engkau, Dia mengasihi engkau. Ya Rabba Baba 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 Baba. Ya nama Yasin. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Ya kapakaya sikara bala para bala para bala para baba. Singina nama Yesus. Mari jamah kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah tinggal masing-masing. Roh Kudus-Mu turun atas kami, memenuhi kami Allah. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Hadirkan Tuhan di dalam ibadah-Mu, karena Dia berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam hidup-Mu. Ya Rabba Baba 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 ya Sinanaramu ya Rama ya Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, baik di gereja-Mu ataupun yang ada di rumah tinggal masing-masing. Keberadaan kami tentu saja ada di dalam pengawasan Tuhan. Kami duduk diam mendengarkan perkataan Tuhan, itu ada di dalam pengawasan Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, akan memberi kekuatan kami bersama, meneguhkan kami, menghibur kami, mendorong kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang percaya yang taat dan patuh pada Tuhan. Hadirlah di tempat tinggal kami masing-masing Tuhan, karena tempat ini akan menjadi dahsyat luar biasa. Karena ketika Sang Pencipta Allah yang kami sembah datang, maka tempat itu akan menjadi dahsyat, maka tempat itu akan menjadi Eden, maka tempat itu akan menjadi surga, karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kami akan duduk mendengarkan firman Tuhan. Mari kuasai kami dengan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami yang tidak mengerti menjadi mengerti, kami yang bebal menjadi cerdas, kami yang tidak tahu apa-apa menjadi dilengkapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan berkarya. Ketika kami mendengar firman Tuhan, iman kami bertumbuh. Di sana ada kekuatan dan mukjizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali saudara-saudaraku yang ada di gerejanya, juga yang ada di rumah tinggal masing-masing pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan sangat nyata di dalam hidup kita. Jikalau hari ini kita masih bisa bersekutu, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Banyak orang di rumah sakit, banyak orang yang tidak menikmati kesehatan, tetapi hari ini kesehatan dari Tuhan, saudara dan saya terima. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tekanan, masa-masa yang penuh dengan ketakutan, masa-masa di mana dosa itu sekarang semakin hari semakin pekat. Firman Tuhan mengatakan pada kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5, agar saudara dan saya hidup saleh. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Banyak orang di dunia ini mengatakan untuk hidup saleh itu sangat sulit. Karena dosa sudah begitu kuat sekali pada saat ini. Sehingga untuk hidup saleh itu adalah suatu kemustahilan. Tidak mungkin hidup benar di atas dunia ini saat ini. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, hidup benar, hidup saleh, hidup kudus, hidup suci, itu bukan kemustahilan. Amin. Kenapa Pak? Orang lain tidak bisa hidup suci. Kita bisa hidup suci. Karena Roh Kudusnya telah diberikan pada saudara dan saya. Yaitu roh kebenaran yang memimpin kita menuju kebenaran. Menuju kehidupan yang suci. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada orang yang mulia, tidak ada orang yang saleh kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Puji Tuhan. Saudara bisa lihat LCD. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat 2 mengatakan demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayat 4 katakan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5 katakan demikian, saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih pengertian hidup saleh itu? Hidup saleh adalah hidup yang taat. Kalimatnya memang mudah diucapkan, taat. Tetapi banyak orang mengatakan sulit, Pak. Hidup saleh juga berbicara tentang sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kalau saudara hidup saleh, saudara akan melakukan ibadah itu dengan sangat serius. Amin. Saya berharap sidang jemaat yang ada di rumah tinggal masing-masing, apakah saudara membangun peribadatan serius? Jangan sampai saudara beribadah belum mandi, saudara. Jangan sampai beribadah di rumah tinggal dengan celana pendek tanpa menghormati hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan katakan, orang yang saleh adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita koreksi hidup kita, sehingga saudara benar-benar memiliki kehidupan yang saleh. Hidup saleh berbicara tentang hidup suci dan kudus. Hidup saleh juga berbicara tentang hidup yang beriman, percaya. Hari ini banyak orang tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan. Bingung saudara. Ya, karena Covid ini semua orang jadi kacau balau. Ya, ada orang yang ditinggal suaminya mati, juga mengalami kebingungan, kegalauan, menuntut Tuhan dan seterusnya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan pada saudara dan saya sekalian. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, dipersiapkan Mas. Bahwa bagi orang percaya menjadi hidup saleh bukanlah suatu kemustahilan. Karena Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 3. Ya. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengar firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk hidup saleh, hidup benar, hidup kudus, hidup suci itu tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita. Ya, Tuhan katakan dalam kebenarannya bahwa itu karena kuasa ilahi yang dianugerahkan bagi saudara dan saya, sehingga saudara bisa hidup benar, hidup saleh. Itu karena kuasa Dia, itu anugerah Tuhan. Amin. Ya, saudara ingin hidup saleh? Hidup saleh itu bukan saran loh saudara. Hidup saleh itu perintah Tuhan. Kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup saleh ini adalah karakternya Tuhan. Kalau saudara mengatakan aku anak-anak Tuhan harus punya karakter hidup saleh. Ya. Saya berharap saudara-saudara yang ada di rumah tinggal mulai mengoreksi hidup kita. Apakah hidup saya sudah benar belum ya? Karena saya ini miliknya Tuhan. Ya. Apakah ketika saudara orang lain berbuat jahat, saudara ngikut berbuat jahat? Itu bukan kehidupan yang saleh. Jadi bagaimana agar kita ini bisa membangun kesalehan di dalam hidup kita? Ya, saya ingatkan bahwa kesalehan hidup saleh itu bukan himbauan Tuhan, bukan sarannya Alkitab, tetapi hidup saleh, hidup kudus itu adalah perintah Tuhan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang kudus, Bapa kita adalah Bapa yang suci, makanya saudara dan saya harus hidup kudus dan hidup suci. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan itu senang dengan hidup dosa. Hidup yang najis, hidup yang tidak berkenan. Ini perintah saudara. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 sebagai bacaan kita yang pertama. 1 Petrus 2 ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara ingin hidup di dalam kekudusan, hidup saleh di hadapan Tuhan, maka yang pertama adalah saudara harus hidup takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan berbicara tentang menjauhi apa yang jahat di mata Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus selalu mengupgrade hidup kita ini. Kita ini sudah benar atau enggak? Itu harus dikoreksi setiap hari. Karena kesalehan itu bukan bicara tentang otomatis, tetapi berbicara tentang proses. Ketika saudara mengenal Yesus Tuhan, saudara dikuduskan, disucikan. Tidak berhenti hanya di situ, itu masih ada proses ke depan. Ya, sehingga saudara dan saya benar-benar hidup di dalam kekudusan dari Tuhan. Seperti seorang yang membuat bejana, saudara. Bejana itu kalau tidak sesuai pengharapan dari sang penciptanya, maka bejana itu diambil, dilemparkan, dihancurkan, diremas-remas, dibuat lagi. Itulah kesalehan. Kalau hari ini saudara hidup di dalam dosa, saudara harus bertobat dan mulailah hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang takut pada Tuhan. Hidup takut pada Tuhan bukan berbicara seperti seorang bawahan kepada pimpinan. Tetapi hidup yang takut akan Tuhan itu adalah memiliki kesadaran yang secara penuh. Apa yang diperintahkan Tuhan itu kita kerjakan, apa yang tidak disukai Tuhan itu harus kita tinggalkan. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya berharap pada saat ini saudara digentarkan, ini akhir zaman saudara tidak pernah hidup dalam kesalahan. Yang penting adalah saudara hidup saleh di hadapan Tuhan. Tuhan mau datangnya kapan? Monggo silahkan Tuhan datang. Yang penting saudara hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan menikmati kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saudara dan saya ini ketika mengetahui bahwa kesalahan itu adalah proses, saudara harus mau berkembang, saudara harus aktif untuk mengembangkan diri saudara. 2 Petrus 1 ayat 5-7 kita akan lihat. Saudara tidak bisa diam, Pak, saya ingin memiliki kehidupan yang saleh, hidup yang benar di hadapan Tuhan, karena ini perintah Tuhan, Pak. Ini adalah proses, saudara harus mau buka diri, saudara harus mau berkembang di dalamnya. Saudara harus mau mengembangkan diri saudara sehingga saudara benar-benar menemukan kesalehan di dalam hidup kita. Belakang Mas. 2 Petrus 1 ayat 5-7, demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6 katakan demikian. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan adalah kesalehan. Ya. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk hidup saleh itu adalah proses menuju ke sana. Ya, saudara baca, saudara harus mau berkembang. Pak, saya ingin hidup saleh. Saudara harus mau berkembang. Saudara tidak bisa diam. Ketika ada masalah, saudara kerjakan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kesalehan itu akan diuji dengan penderitaan dan kesulitan di dalam hidup kita. Ya, hari ini banyak orang dibelokkan untuk berbuat jahat. Apakah saudara mengikuti perbuatan itu? Apakah saudara tetap kokoh di dalam kebenaran hari ini? Firman Tuhan mengajarkan pada kita, tetaplah kokoh di dalam kesalehanmu. Ketika Ayub ini dicoba oleh Tuhan, anaknya mati, hartanya hilang, penderitaan kesukaran terjadi. Tapi ingatlah bahwa Ayub ini tetap kokoh pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan membela Ayub. Dikembalikan apa yang dia punya lebih lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup jujur, hidup benar, hidup saleh di dunia ini adalah harga yang mahal. Tetapi ingatlah, ketika orang menyepelekan itu, sebenarnya saudara dan saya sedang dibela oleh Allah kita. Ya, saya berharap sidang jemaat yang ada di rumah, ayo kita tetap hidup benar, hidup saleh. Kondisimu seperti apa? Orang lain berbuat curang, orang lain berbuat jahat, tetapi saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, ayat 2 mengatakan demikian dari 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu memahami batas kesanggupan kita. Untuk hidup saleh itu Tuhan tahu kekuatan kita. Dan Tuhan tahu, saudara tidak akan kuat di dalam hidup saleh. Dari sinilah Tuhan kirimkan seorang penolong yang namanya Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang memimpin saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Sehingga saudara dan saya mampu hidup menjadi orang-orang yang saleh. Seperti bayi yang bergantung penuh kepada orang tuanya. Demikian juga saudara hidup bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita hidup saleh? Yang pertama, saudara harus takut pada Tuhan, menghormati Tuhan. Percaya bahwa kesalehan itu adalah proses. Yang kedua adalah saudara harus bergantung penuh pada Tuhan. Ya, saudara tidak bisa kok hidup benar, hidup saleh kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup saudara.
Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17 mengatakan demikian. Hiduplah di dalam roh, karena roh itu penurut, tetapi daging adalah lemah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk bergantung kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa bergantung pada Tuhan? Saudara harus hidup di dalam roh. Ya, hari ini mungkin saudara merasakan betapa sulitnya, betapa tidak enaknya daging kita. Makanya saudara harus berpegang pada Tuhan. Rohani saudara harus semakin bertumbuh. Ketika saudara bergantung kepada Tuhan, maka kehidupan rohani saudara semakin hari semakin naik. Seperti seorang anak, dia bergantung kepada orang tuanya. Orang tuanya akan memberikan nutrisi, vitamin, susu, sesuatu yang membuat pertumbuhan. Maka hari ini saudara dan saya harus banyak sekali baca firman Tuhan, fellowship bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Rohani saudara akan bertumbuh. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, sekarang orang takut dengan jasmaninya. Tetapi Tuhan katakan rohanimu harus lebih bertumbuh dari jasmanimu. Bagaimana supaya bertumbuh? Tuhan berikan Roh Kudus itu, sehingga saudara hidup di dalam kesalehan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maksudnya adalah kalau saudara memang menikmati kasih kemurahan Tuhan, saudara ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kematian Tuhan Yesus menggantikan dosa saudara dan saya. Ini adalah sesuatu yang besar bagi kita. Maka saudara dan saya selayaknya hidup taat kepada Tuhan. Dia telah berkorban demikian besar, saudara. Firman Tuhan mengatakan wajahnya sudah tidak berbentuk lagi, tubuhnya hancur. Yesaya mengatakan dia seperti domba yang dibawa ke dalam pengirikan. Ketika bulu-bulunya itu diambil, dipotong, maka domba itu tidak ada bulunya. Apa yang terjadi di sana? Ada rasa yang sakit sekali. Ada rasa dingin dan panas ketika hal itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan mau tebus saudara, maka saudara dan saya harus dengan rela hati, dengan tulus hati untuk hidup kudus. Karena Bapa kita adalah Bapa yang kudus. Maka saudara dan saya harus hidup kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup saleh, hidup kudus, itu bukan himbauan firman Tuhan, tetapi ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Kalau saudara tidak hidup kudus, maka karakter Tuhan itu tidak pernah terjadi dalam hidup saudara. Maka bagaimana agar saudara dan saya bisa taat kepada Tuhan? Saudara harus mendengarkan suara Tuhan. Saudara harus tahu siapa yang berbicara. Demikian juga saudara harus melakukan firman Tuhan. Bagaimana saudara mengenal Tuhan? Bagaimana saudara tahu Tuhan tidak menyukai apa yang saudara kerjakan? Dan Tuhan menyukai yang saudara kerjakan. Ketika saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Bagaimana saya bergaul karib dengan Tuhan, Pak? Baca firman Tuhan ini setiap hari. Renungkan firman Tuhan ini setiap hari. Saudara sedang berbicara pada Tuhan ketika firman itu saudara baca. Dan Tuhan berbicara kepada kita ketika firman itu kita baca bersama. Sehingga ketika saudara baca firman Tuhan, saudara berfellowship bersama dengan Tuhan, di sanalah saudara sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Inilah dasar saudara bisa taat karena saudara tahu apa yang dimau Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara mau taat perintah seseorang, kalau saudara tidak ngerti maunya orang itu nggak akan terjadi ketaatan. Ya. Tetapi ketika saudara baca firman Tuhan, merenungkan,
saudara mengerti bahwa inilah maunya Tuhan. Ya, saya berharap sidang jemaat yang baik di rumah ataupun di gereja, membaca firman Tuhan ini adalah makanan kita setiap hari. Saudara sedang berbicara pada kita melalui firman Tuhan, sehingga saudara bisa taat. Ciri seorang yang saleh adalah taat pada firman Tuhan. Yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup saleh, sekali lagi, bukan saran dari Yesus Tuhan. Sekali lagi, ini adalah perintah yang harus kita kerjakan bersama. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kedapatan saudara hidup taat, kedapatan saudara hidup hanya mengandalkan Dia, kedapatan saudara tetap hidup takut hanya kepada Tuhan. Saudara hidup saleh, saudara akan terangkat. Tuhan katakan di dalam kitab Ayub, itu Ayub, orang yang aku kasihi, tidak ada orang sesaleh dia. Itulah yang diharapkan Tuhan pada saat ini. Ya, sehingga saudara menjadi orang yang benar-benar taat pada firman Tuhan. Ya, jangan bingung ke sana kemari. Ya, sekarang itu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, baru ini ada satu informasi bahwa vaksin COVID-19 ini ada chip yang disimpan di dalamnya. Ya, bingung orang Kristen sekarang. Tapi puji Tuhan ada hamba-hamba Tuhan yang membackup, ya, membuster ya, itu ya Pak Yonggi, dibuster. Bukan seperti itu. Ternyata informasi itu dipotong-potong sehingga menggetarkan iman orang percaya. Tapi yang penting dalam hidup kita, mari kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita tetap mengandalkan Dia dan percaya pada Dia. Dan taat pada Dia saja. Yang terakhir saudaraku, kuasa ilahi merupakan anugerah yang memampukan kita bisa hidup saleh. Di dalam kebenaran 2 Petrus 1 ayat 3, Tuhan memberikan kuasa ilahi pada kita. Ya. Dan segala sesuatu, ya puji Tuhan, dikeluarkan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tuhan menyediakan instrumen untuk saudara bisa hidup saleh, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Maka pada pagi hari ini saudara nggak perlu katakan, Pak, zamannya susah, zamannya penuh dosa, yang jahat semakin jahat, sulit untuk menjadi orang Kristen yang saleh. Hari ini Tuhan jawab, bagi orang lain mustahil, tetapi bagi saudara tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan mengirimkan pada kita Roh Kudus, Roh kebenaran, sehingga saudara mampu menjalani hidup sebagai orang-orang saleh. Ketika Tuhan di surga, Dia melihat saudara dan saya. Inilah Pak Yonggi, orang yang hidup di dalam kesalehan. Ya, sehingga banyak orang diberkati Tuhan di dalam setiap kehidupan. Padanya saudaraku yang dikasih Tuhan, hiduplah saleh. Karena kesalehan bukanlah suatu kemustahilan bagi kita. Karena Tuhan tahu kesanggupan kita untuk hidup saleh. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Dan segala sesuatu yang membawa saudara mampu untuk hidup saleh. Yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Andalkan Dia, bergantunglah pada Dia, dan taatilah Dia. Sehingga saudara benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah miliki sikap hidup yang mau diubah. Terlibat di dalam perubahan. Ya, kalau saudara ingin hidup saleh, hari ini saudara harus mau dipimpin Roh Kudus. Jangan hidup menurut daging lagi. Karena ketika saudara mau dipimpin Roh Kudus, saudara mau berubah, maka akan terjadi perubahan di dalam hidup kita. Karena Bapa kita adalah Bapa yang sempurna, maka saudara adalah orang-orang yang harus menuju kesempurnaan itu. Memang sekarang kita belum sempurna,
tetapi kita sedang berubah menuju kesempurnaan itu. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat adalah bahwa kesalehan itu adalah proses. Ya. Menuju kesalehan itu adalah satu proses. Maka ketika saudara diuji dalam penderitaan, kesukaran dan sebagainya di dalam hidup ini, saudara harus tetap kokoh kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan membela kita semuanya. Ya, hiduplah benar, hiduplah jujur di hadapan Tuhan, meskipun masa-masa yang sulit. Karena Tuhan akan membela kita. Yang terakhir, saudara, hidup saleh bukan saran atau himbauan. Firman Tuhan katakan, karena Bapa kita adalah Bapa yang kudus, saudara harus kudus. Ini adalah perintah kita. Sambil menunggu kedatangan Yesus kedua kali, maka saudara dan saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jikalau sekarang saudara masih bercampur-campur dengan dunia, keabu-abuan, bertobatlah pada pagi hari ini. Karena Tuhan sedang memanggil engkau untuk kembali kepada Bapa, untuk hidup di dalam kekudusan, sama seperti Bapa kita yang kudus. Mari kita arahkan hati kita, kita mengucap syukur atas firman Tuhan pada malam hari, pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan bahwa kita sangat mencintai Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ku tetap cinta. Katakan bahwa saudara mencintai Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya Tuhan. Ada badai datang menerpa. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang di rumah, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Saatnya kita sedang menyembah Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan itu turun dalam hidupmu. Katakan pada Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Kami sedang membangun peribadatan di rumah, menunjukkan bahwa kami sedang cinta Tuhan. Karena kami percaya sudah terlalu banyak Tuhan buat untuk kami, untuk keluarga kami. Kami sehat, kami tidak kekurangan, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Mari turunlah Tuhan, hadirlah di rumah tinggal kami masing-masing. Penuhi rumah tangga kami dengan kekuatan dan hikmat Tuhan, agar kami mampu menjadi orang-orang yang hidup di dalam kesalahan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Sampaikan isi hatimu pada Dia. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dengan segenap hatimu saudara katakan, ku persembahkan, oh yeah, seluruh hidupku, yeah. Aku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak oh yeah, yang Tuhan telah beri. Oh, aku mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan dengan segenap hatimu, inilah kerinduanku pada Tuhan. Ku persembahkan itu kami hanya pada Engkau Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu turun atas kami, atas keluarga kami. Sukacita-Mu mengalir dalam keluarga kami. Yang duka cita menjadi sukacita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak Kau beri, kami terlalu banyak Kau beri Tuhan.
terlalu banyak. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah lakukan yang hebat pada kami. Bagian kami sendiri Tuhan, kami ingin menjadi seperti Engkau, kami ingin mengasihi Engkau. Urapi kami semuanya Tuhan, anak-anak Tuhan yang baik ada di gerejamu atau yang ada di rumah tinggal masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan mengalir pada pagi hari ini. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudara katakan dengan segenap hatimu. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Seringkali kami melupakan, kami hidup sembrono Tuhan. Kami hidup dengan keinginan daging kami. Kami hidup dengan keinginan tetangga kanan kiri kami. Sehingga kami melupakan bahwa kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Bapa kami adalah Bapa yang kudus. Melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini, kami diteguhkan kembali oleh Tuhan bahwa kami harus hidup serupa dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Sehingga kekudusan Tuhan itu harga mutlak di dalam hidup kami. Berikan kekuatan-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, dan biarlah hati kami merendahkan diri kami untuk mau diubah Tuhan, untuk mau dipimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saudara-saudara kami yang ada di rumah tinggal masing-masing menikmati kekuatan Tuhan pada pagi hari ini. Tetap kuat di dalam masa yang sukar, karena firman Tuhan akan membela kami bersama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah ditaruhnya, Tuhan akan tumbuh kembangkan, sehingga mereka semuanya tidak ada satupun yang kekurangan, tetapi berlebih di dalam hal. Karena kasih kemurahan-Mu turun atas hidup mereka semuanya. Tidak ada yang kekurangan, tetapi berlebih di dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyafaat Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah memberkati bangsa kami, negeri kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan lawatan boleh terjadi Tuhan atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya Tuhan lawatan-Mu terjadi, sehingga Tuhan hujan pertobatan terjadi atas negeri kami. Banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terlebih Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat pemimpin negeri kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak Joko Widodo maupun Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan Engkau berikan hati mereka hati yang bijaksana, hikmat marifat Tuhan,
supaya mereka boleh memimpin negeri ini dengan baik. Biarlah melalui kepemimpinan mereka Tuhan, bangsa ini boleh semakin dibawa lebih naik lagi, sehingga pemulihan boleh terjadi. Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan, berikan Tuhan Yesus Kristus hikmat marifat buat pemimpin negeri kami ini ya Bapa, maupun buat aparat TNI Polri Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati, dan buat setiap menteri-menterinya Tuhan, kabinetnya Tuhan, Engkau memberkati, berikan kesatuan, kesehatian, supaya mereka boleh bekerja dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh bergotong royong Tuhan, dengan giat Tuhan, sehingga Tuhan, bangsa Indonesia ini boleh dipulihkan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat tim para medis yang ada. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka keselamatan, supaya Tuhan mereka boleh merawat dengan baik setiap pasien-pasien, terlebih Tuhan COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Setiap dokter, setiap perawat, setiap Tuhan Yesus Kristus, mereka Tuhan Engkau menjamahnya. Tuhan lalukan Tuhan cawan sakit penyakit-Mu atas negeri kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau curahkan cawan kemurahan-Mu, Kau curahkan cawan keselamatan-Mu, Kau curahkan Tuhan cawan berkat-Mu atas negeri ini ya Bapa. Dan lalukan Tuhan setiap sakit penyakit yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bangsa Indonesia boleh segera dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan, negeri kami akan dipulihkan. Kami yakin percaya Tuhan, negeri akan diberkati ya Bapa. Karena kami Tuhan, punya Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya pada Engkau. Di dalam nama Yesus, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat Jawa Timur Tuhan, buat Gubernur Khofifah Indah Parawangsa maupun wakilnya, kiranya Tuhan Kau memberkati. Jawa Timur menjadi provinsi yang damai sejahtera. Dan kami juga berdoa buat kota di mana kami ada, kota Kediri. Tuhan Yesus Kristus, berkati kota kami, berkati kota di mana kami ada. Sejahtera kota kami adalah sejahtera kami. Tuhan, berkati Tuhan Bapak Abdullah Abu Bakar. Kiranya Tuhan Kau beri kekuatan buat beliau supaya boleh memimpin kota ini Tuhan dengan baik. Sehingga Tuhan kota ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Karena kota Kediri, kota yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat para hamba Tuhan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air ini Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau cukupkan setiap kebutuhan mereka. Dan kami juga Tuhan, terkhususnya berdoa buat gereja di mana kami ada, Gereja Diaspora Sejahtera. Tuhan berkatilah Tuhan, dari pusat sampai bawah Tuhan, dari daerah-daerah Tuhan Kau berkati. Dan Gereja Diaspora Kediri diberkati. Ibu Yonatan Ismono Tuhan sebagai gembala kami Tuhan, Engkau memberkati. Keluarga pastornya Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan hadir di dalam setiap persekutuan, hadir di dalam hati kami, membawa kabar berita yang sukacita, karena Tuhan mengendaki untuk kita hidup saleh. Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk bahwa tanpa Roh Kudus kami itu tidak bisa untuk menikmati dan memiliki hidup saleh. Kami bersyukur Tuhan karena rencana-Mu supaya sempurna. Tuhan katakan kudus, kuduslah.
sebab aku kudus. Tanpa Roh Kudus-Mu, tanpa pimpinan-Mu, tanpa kami dekat dan taat kepadamu, tidak akan jadi kita itu hidup kudus. Terima kasih, rahasia Kau bukakan dan langkah kami lantang, karena kami akan menuju di dalam kekekalan. Saat ini kita belajar melepaskan kedagingan, tapi kita hidup di dalam Roh. Roh Kudus mengendaki untuk saleh, untuk taat, untuk jujur, dan Tuhan katakan itu merupakan perintah. Jangan ada satupun perintah yang tidak kita lakukan, kita akan gagal. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau telah membuka jalan, sehingga jalan kami lantang. Kami akan meninggalkan kejahatan, karena kejahatan itu tidak ada dalam kekudusan. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan pertolongan, bahwa kami dekat dan hidup dalam Roh-Mu, mampu apa yang Kau perintahkan untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima pengurapan daripada Tuhan, karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu melakukan. Tuhan tahu, aku tahu bahwa dalam perjalananmu banyak lawanmu yang ingin menjatuhkan, tetapi akulah pembelamu untuk sama-sama bisa untuk melaksanakan. Hendaklah kamu hidup kudus, kuduslah sebab aku kudus. Taatlah sebab aku taat kepada Bapa. Di dalam nama Yesus, aku memberkati engkau untuk kembali ke rumah masing-masing, dan ini sharekan kepada keluarga dan sanak saudara kita, supaya kita nyampe di dalam kekekalan. Aku memberkati engkau pada pagi hari ini. Aku menguduskan engkau, menyucikan. Dalam nama Yesus aku memulihkan, aku memberikan kekuatan. Terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Roh supranatural yang tidak mungkin kami jadi kudus, itu dimungkinkan karena Rohku menyertai engkau. Terima dalam nama Yesus. Aku memberkati dan mengurapi engkau. Terima, kami nikmati, kami bawa pulang, kami bagikan dengan saudara kami yang lain. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak cucu menantumu, yang jauh yang dekat. Engkau terus kubawa naik, kubawa untuk hidup dalam Roh. Kita akan lenyapkan kedagingan kita. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami terima, kami nikmati, kami bawa pulang. Kami bagikan dengan saudara kami yang lain yang merasa diberkati dan percaya. Sama-sama katakan amin. Selamat berjuang untuk tetap hidup kudus. Amin.